Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Kunuzus Sirah karya Syekh Uthman Al-Khamis hafizahullah, salah seorang ulama dari Kuwait, salah satu murid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga. Sebelumnya kita sudah membahas paman-paman dan bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, ya. Dan terakhir kita membahas tentang kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang unik, ya, ada hal yang bagus yang disampaikan oleh ulama, ya, berkaitan dengan nama-nama orang yang ada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya. Pertama dari ibu beliau. Ibu beliau namanya siapa? Aminah. Aminah itu padanya terdapat al-amnu. Apa itu al-amnu? Keamanan. Kemudian wanita yang membantu kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau dengan kata lain apa? Dukun beranak, ya. Bahasa Arabnya qabilah. Ya, qabilah beliau atau dukun beranak beliau pada saat itu namanya Asy-Syifa. Apa artinya Syifa? Kesembuhan. Ya, Asy-Syifa ini ibu dari Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang sempat mengasuh beliau adalah Ummu Aiman. Ya, Ummu Aiman ini namanya Barakah. Apa barakah? Keberkahan, ya. Keberkahan, pertumbuhan, ya. Kemudian adapun dua wanita yang menyusui beliau atau ibu sepersusuan atau ibu yang menyusui beliau, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah siapa? Suwaibah. Suwaibah ini dari situ ada muncul kata thawab. Apa artinya thawab? Pahala, ya. Thawab itu artinya pahala. Adapun yang kedua siapa? Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu dari kata al-hilm. Al-hilm itu artinya santun, tidak tergesa-gesa, ya. As-Sa'diyah, ya, berarti apa? Sa'ad, kebahagiaan, as-sa'adah. Nah, ini kata-kata yang semuanya yang baik-baik yang ada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya. Dari ibu beliau Aminah, kemudian siapa? Dukun beranak beliau, kemudian yang mengasuh beliau Ummu Aiman Barakah, ya. Kemudian juga kedua wanita yang menyusui Rasulullah selain ibu beliau, selain ibunda beliau, yaitu Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Baik, itu untuk pertemuan yang terakhir kemarin. Sekarang kita masuk kepada poin atau judul baru, yaitu seputar tufulatuhu sallallahu alaihi wasallam wa hadithatu syaqqi sadrihi syarif. Di buku ada pada halaman ke-23. Tufulatuh itu berarti masa kecil, ya. Wa hadithah dan peristiwa syaqqi sadrihi, peristiwa dibelahnya dada beliau yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Ya, terkhusus di sini akan dibahas adalah tentang dada beliau yang dibelah. Sebelumnya ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, dari riwayat-riwayat yang banyak yang dikumpulkan oleh para ulama, ya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat-riwayat yang banyak itu dikumpulkan bahwa dada beliau itu dibelah sebanyak 4 kali. Pertama ketika beliau berumur 4 tahun. Ini yang terkuat, ya. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 5 tahun. Intinya ketika bersama siapa? Halimah As-Sa'diyah, ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika berumur 10 tahun.
ketika berumur 10 tahun. Ketiga, ketika beliau diutus menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang terakhir pada peristiwa malam Isra Mi'raj. Total berapa kali? 4 kali. Ini riwayat-riwayat yang ada. Hanya saja kemudian ulama meneliti lebih jauh bahwa riwayat yang sahih dari keempat riwayat yang ada tersebut adalah yang pertama dan terakhir. Berarti pada saat beliau kecil, ya, yang rojihnya sekitar 4 tahun, dan yang kedua pada peristiwa malam Isra Mi'raj, ya. Adapun pada umur ke-10 dan saat diutus menjadi Nabi, maka itu riwayatnya adalah tidak sahih. Paham ya? Baik, kita baca sekarang. Qala al-musannif Syekh Utsman hafizahullah mengatakan, wa hakadza baqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'ad. Demikianlah seterusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tinggal di Bani Sa'ad, ya, tinggal di Bani Sa'ad. Bani Sa'ad maksudnya bersama Halimah As-Sa'diyah. Hatta idza kanat as-sanatu ar-rabi'atu aw min umrihi aw al-khamisatu waqa'a haditsun ajib. Sampai, ya, sehingga pada saat beliau berumur 4 atau 5 tahun terjadi peristiwa yang menakjubkan. Dan sebelum kita lanjut, ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, merupakan kebiasaan orang-orang pada saat itu, ya. Jadi mereka ketika mendapatkan anak kecil, sebagaimana sudah kita sampaikan, maka mereka itu mengirim anaknya jauh, ya, di pedesaan-pedesaan sebagaimana yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, di Bani Sa'ad. Nah, di antara faedahnya apa ke sana itu, ya, di kampung, di desa itu kita katakan apa, suasana apa, lingkungan, ya, lingkungan atau apa lagi, ya, lingkungan itu lebih asri, lebih sehat, ya, tidak seperti di perkotaan. Kemudian juga di satu sisi, ya, agar bahasanya itu, bahasa beliau terjaga, ya, di perkampungan bahasa itu masih terjaga, bahasa Arabnya berbeda dengan di perkotaan, ya. Nah, itu diantara hikmahnya, dan banyak hikmah-hikmah yang lainnya, ya. Akhirnya makanya kemudian beliau disusukan atau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Wadzalika, kita kembali ke sini. Lalu apa peristiwa yang menakjubkan tersebut? Wadzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril wa huwa yal'abu ma'al ghilman. Ya, pada saat itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril saat beliau bermain bersama anak-anak seumuran beliau. Fa akhadahu, malaikat Jibril kemudian memegang beliau, fasara'ahu, ditidurkan, fasyaqqa an qalbihi, kemudian dibukalah dada beliau, ya, sampai kemudian tanpa hatinya, qalbunya. Fasakhrajal qalba wa sakhraja minhu alaqah, kemudian dikeluarkanlah qalb beliau, ya, kemudian dikeluarkan darinya ada sekerat daging. Faqala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadza hadzus syaitani minka, ini bagian setan darimu, ya. Jadi dikeluarkan. Thumma ghasalahu fi tasdin min dhahabin bima'i zamzama thumma la'amahu, ya. Kemudian dicuci oleh malaikat Jibril di wadah, di semacam baskom dari emas, dicuci dengan air Zamzam, kemudian setelah itu dikembalikan ke tempat semula, ya. Kemudian dikembalikan ke tempat semula. Ini terjadi kapan? Saat beliau sedang bermain dengan anak-anak. Kalau antum kira-kira termasuk dari anak-anak saat itu, kira-kira apa yang terjadi?
Makanya kemudian waja'al ghilmanu yas'auna ila ummi. Akhirnya anak-anak kecil itu mereka akhirnya berlarian menuju ke ibunya. Ke siapa maksudnya? Halimah Sa'diyah. Faqaulu, mereka berkata, laporan, inna Muhammad qad qutil. Inna Muhammad qad qutil. Sungguhnya Nabi Muhammad dibunuh. Bukan Nabi ya. Pada saat itu belum Nabi. Mereka mengatakan sungguhnya Muhammad apa? Dibunuh. Telah terbunuh, telah dibunuh. Li'annahum ra'al malik li'annahum ra'au al-malak ja'a ilaihi wa syaqqa sadrahu wa akhraja qalbahu. Karena mereka melihat ada malaikat datang kepada beliau alaihi salatu wassalam lalu membelah dada beliau, wa akhraja qalbahu, bahkan dikeluarkan. Qalb itu sebenarnya jantungnya. Wa kharajat Halimatu ma'a zawjiha yanzurani ila maqtalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Halimah bersama suaminya keluar untuk melihat kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, ya. Fawajadahu qa'ima. Ternyata setelah sampai di tempat, Nabi sudah berdiri. Walakinahu muntaqiul launi, hanya saja beliau tampak pucat, ya. Beliau tampak pucat, ya. Lianna hadzal amr gharibun min nisbah ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini tentu saja sesuatu yang menganehkan, mengherankan. Wa hadhi ayah min ayatillahi tabaraka ta'ala. Ini salah satu tanda kekuasaan Allah, ya. Wallahu jalla wa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa indaha khafat Halimatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradatu ila ummi. Tatkala itu akhirnya Halimah khawatir akan keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya Halimah mengembalikan kepada siapa? Kepada ibunya. Awalnya kan ngotot terus, ya, berusaha agar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersamanya, ya. Kemudian setelah kejadian ini, apa yang terjadi? Khawatir, ya. Akhirnya kemudian dikembalikan kepada ibunya, ya. Baik, lalu apa faedah dari atau hikmah dari hal ini, ikhwah sekalian? Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini, ya, bahwa ini adalah salah satu isyarat, ya. Ini adalah salah satu isyarat akan disiapkannya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai selanjutnya nanti, ya, sebagai orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Itu disaksikan bersama loh oleh orang-orang pada saat itu, ya. Mereka benar-benar melihat anak-anak itu, ya. Dan tentu bukan sihir, itu realita. Yang melakukan adalah malaikat Jibril alaihissalam, ya. Ya, makanya ini adalah persiapan yang Allah siapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ini nanti akan memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Dan benar saja kemudian ternyata, ya, beliau diutus menjadi seorang rasul. Yang kedua, sebagaimana di antara pelajaran dari kisah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menjaga Rasul, ya. Beliau ini maksum, ya, dijaga sudah sejak kecil. Makanya bagian dari setan yang ada di dalam jantung beliau tadi dikeluarkan, kemudian dibersihkan, dicuci, ya, oleh malaikat Jibril. Nah, ini menunjukkan beliau sallallahu alaihi wasallam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbeda dengan anak-anak yang lainnya, ya. Beliau tumbuh berkembang dalam keadaan sempurna. Makanya termasuk yang tampak dari beliau dibanding anak-anak yang ada pada saat itu, beliau itu tampak, ya, seorang yang jafron, ya. Jafron itu kuat, ya, dibanding anak-anak pada saat itu. Ini Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pelajaran juga, ikhwas sekalian, a'azanillahu wa iyyakum, bahwa akal manusia itu terbatas. Ini kejadian luar biasa, kejadian yang tidak masuk akal, ya. Makanya anak-anak mengira Muhammad kecil pada saat itu sudah tewas, ya, sudah meninggal dunia, dibunuh oleh malaikat, ya. Sudah meninggal dunia. Makanya kemudian ketika Halimah dan suaminya datang ke situ, mereka datang ke situ, ternyata Nabi Muhammad sudah pulih, ya. Bedanya beliau tampak pucat, ya, ternyata belum meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan akal kita ini terbatas, ya. Makanya kalau akal itu terbatas, ya, kita tidak diperbolehkan mempelajari ataupun mengetahui syariat
dengan dasar akal kita, sebagaimana atau dengan kata lain untuk mengetahui kebenaran ya hanya berdasar pada akal, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang filsafat ya, mereka semuanya berdasar pada akal, pada logika. Ini tidak benar. Akal kita ada batasannya, penciuman kita ada batasannya, penglihatan kita ada batasannya, telinga kita pendengaran ada batasannya. Maka demikian pula akal kita pun ada batasannya ya. Ada yang bikin kopi enggak ini? Enggak ada, enggak tercium kan? Enggak tercium berarti memang enggak ada ya. Tapi bisa jadi di situ tercium karena dekat, di sini tidak tercium ya. Belum lagi antara penciuman satu orang dengan yang lainnya berbeda, antara manusia dengan hewan pun berbeda. Penciuman kita dibandingkan dengan penciuman kucing atau apalagi anjing berbeda ya. Lalu kemudian dengan hal yang lainnya tentu berbeda juga ya. Makanya akal kita terbatas ya. Dan kita dalam memahami syariat dikembalikan kepada dalil ya. Akal kita digunakan untuk memahami syariat, bukan untuk ngelangkahi syariat. Baik. Itu kisah yang pertama. Nah, kemudian yang beliau sampaikan adalah wafatu ummihi sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah wafatnya ibunda beliau. Walamma balagha as-sadisata min umrihi, tatkala beliau sampai berusia 6 tahun, kharajat ummuhu bihi litazura qabra walidihi. Ibunya Aminah keluar bersama beliau untuk mengunjungi, untuk ziarah ke makam ayahnya fi tariqil Madinah, di jalan Madinah, dari Mekah pergi ke Madinah. Pada saat itu ditemani oleh Ummu Aiman Barakah ya, Ummu Aiman sebagai pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa zarat qabra ummihi, fa zarat qabra abbihi ya. Akhirnya beliau mengunjungi makam ayahnya. Wa kana ma'aha fi safarina hadza jadduhu Abdul Muttalib. Saat itu juga ya ditemani oleh Abdul Muttalib. Wa khadimatuha Ummu Aiman, dan pengasuh beliau atau pembantunya, pembantu Aisyah, pembantu Aminah, yaitu Ummu Aiman. Fa ba'da an zarat qabra walidihi wa hum fi tariqi ila Makkah, setelah mereka menziarahi makam dari ayahnya yaitu Abdullah, sementara mereka kemudian kembali di jalan menuju kota Makkah, matat ummuhu, ibu beliau wafat ya, ibu beliau wafat sallallahu alaihi wasallam fi makanin baina Makkah wal Madinati yuqalu lahul Abwa, di sebuah daerah antara Mekah dan Madinah yang disebut dengan kota Al-Abwa. Al-Abwa namanya, antara Mekah dan Madinah ya, kurang lebih kalau dari Mekah 200 kilo lebih, kalau dari Madinah ya kurang lebih ya, di tengah-tengah. Nah ini di Al-Abwa, dan tempat tersebut ya, kalau antum googling, cari-cari, maka wallahu a'lam akan ada seperti makam, tapi tidak tahu apakah itu atau bukan, karena sebagian orang kan berlebihan terhadap makam, bisa jadi membuat makam-makam buatan ya, makam hoax ya, wallahu a'lam. Karena antum paham di sini bahwasanya hal-hal semacam ini sangat dijauhkan dari kaum muslimin supaya mereka tidak berlebihan terhadap makam ya. Nah di situ ada jejak-jejaknya, bahkan sebagian orang yang ziarah, yang umrah pun berkunjung ke sana ya, sementara tidak ada tuntunannya ya, Yang dianjurkan adalah berkunjung ke Masjid Nabawi ya. Kemudian juga disyariatkan untuk berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, kemudian di Baqi Al-Gharqad, kemudian juga di Uhud ya. Kalau mau ke masjid, maka masjid yang disyariatkan untuk dikunjungi adalah Masjid Quba ya, atau juga ke Wadi Al-Aqiq juga ya. Kalau tidak salah Dzulhulaifah atau Bir Ali itu masuk ke dalam Wadi Aqiq ya, Wadi Aqiq, wadi yang diberkahi ya, wadi yang diberkahi. Dan sekarang
pemerintah kota Madinah katanya sedang membuat semacam apa ya, kanal atau taman dari Wadi Aqiq itu yang panjangnya beberapa puluh kilo ya. Nah, itu wadi diberkahi. Adapun masjid-masjid yang lainnya secara asal tidak disyariatkan. Ya, kalau sekedar pengen tahu, tidak untuk alasan agama, tidak mengapa. Ya, ya masalah kalau dengan alasan agama, dengan keyakinan tertentu. Ya. Tayyib. Fa ba'da an kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatimal ab, sara sallallahu alaihi wasallam fi sadisati min umrihi yatimal abi wal bi abi wa ummi. Ya, setelah Nabi dahulu ya, yatim, seorang yatim, yaitu tidak punya ayah. Kemudian pada usia ke-6 ya, beliau yatim piatu. Kalau bahasa Arabnya yatimul ab wal yatim ayah, yatim ibu, tidak punya ayah ibu. Kalau bahasa Indonesianya apa? Yatim piatu. Ya, yatim piatu. Dan yatim, Pak, yatim itu ketika seorang belum balik. Kalau sudah balik tidak disebut yatim. Bukan anak sudah SMA kemudian ini si fulan ini yatim sekarang. Enggak, sudah SMA sudah balik, kecuali kalau SMA umurnya 8 tahun. Apa ada SMA 8 tahun? 10 tahun mungkin dia masuknya akselerasi. SD 1 tahun, SMA 1 tahun, SMP 1 tahun, SMA 1 tahun. Kuliah umur 12 tahun. Bisa jadi ya. Ada seperti itu? Ada ya. Taib. Summa kafalahu jadduhu wa rabbah. Selanjutnya yang menjadi pelindung beliau, yang mengurusi beliau adalah, menanggung hidup beliau adalah kakek beliau ya. Kakek beliau yang mengurusi beliau, yang mendidik beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walamma balagha tsaminata min umrihi, tatkala beliau berusia 8 tahun, mata jadduhu Abdul Muttalib. Kakek beliau Abdul Muttalib meninggal dunia. Fa akhadahu ammuhu Abu Talib wa rabbahu hatta balagha sinnar rijal. Setelah itu diambil oleh paman beliau yaitu Abu Talib. Abu Talib ini saudara siapa? Abdullah. Nah, Abu Talib ini saudara Abdullah seayah seibu. Kalau seayah tentu ya, karena siapa? Karena orang tua mereka siapa? Abdul Muttalib. Seibu ya, juga seibu. Seayah dan seibu. Siapa nama ibu beliau? Siapa nama ibu dari Abu Talib dan Abdullah? Namanya Fatimah bintu Amr bin Aidh. Ya, antum catat ya. Nama ibu dari Abdullah dan Abu Talib ini adalah Fatimah binti Amr bin Aidin. Ya, maka mereka adalah saudara seayah seibu ya. Kemudian hatta balagha sinnar rijal, sampai beliau dewasa. Sampai beliau dewasa. Qama Abu Talib bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qiyam. Abu Talib benar-benar memperhatikan hak Nabi kita dengan sebaik-baiknya, mengurus beliau dengan sebaik-baiknya. Wa kana rubbama qaddamahu ala waladihi. Bahkan terkadang beliau ini lebih mendahulukan Muhammad kecil pada saat itu sallallahu alaihi wasallam daripada anak-anaknya. Ya. Dan diantara anak dari Abu Talib siapa? Ali. Diantara juga Aqil. Diantara juga Ja'far. Diantaranya lagi wallahu a'lam. Ya. Dan Abu Talib ini meninggal dunia pada tahun 10 setelah beliau diutus menjadi seorang nabi. Ya. Abu Talib wafat pada tahun 10
setelah Rasul diutus menjadi seorang nabi, bukan setelah hijrah ya. Dan Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan apa? Kafir, tidak mau beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan Abu Thalib ini sebenarnya termasuk orang yang tidak berharta banyak. Ya, tapi subhanallah, Allah tolong ya Abu Thalib yang mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkaitan dengan masalah kisah Abdul Muttalib dan khususnya mungkin antum pernah mendengar kisah Abdul Muttalib itu yang sangat sayang pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu benar ya, tapi sampai-sampai beliau itu lebih didahulukan daripada anak-anaknya ya. Jadi Abdul Muttalib pada saat itu punya semacam kursi khusus, singgasana lah kita katakan ya. Di situ tempat khusus untuk Abdul Muttalib. Anak-anaknya duduk di situ tidak boleh sama Abdul Muttalib. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW yang datang pada saat itu senang Abdul Muttalib, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Sementara anak-anaknya lainnya tidak diperbolehkan. Ini kisah yang masyhur ya. Banyak dibawakan oleh para perawi atau para pengarang kitab Sirah Nabawi. Ya, hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis atau riwayat tersebut tidak sahih. Ya, hadisnya munqati atau riwayatnya munqati ataupun periwayatannya atau sanadnya terputus ya. Dan di antara yang meriwayatkan adalah seorang namanya Al-Waqidi. Al-Waqidi ini matruk, hadisnya ditinggalkan ya. Nah, itu sedikit untuk kisah Rasulullah SAW bersama Abdul Muttalib. Baik, kita lanjutkan ke kisah selanjutnya. Haditsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ar rahib Bahira. Kisah atau peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama seorang rahib di kota Syam, namanya Bahira. Bukan Buhaira ya, tapi apa? Bahira. Walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 12 sana, tatkala Rasul berusia 12 tahun, kharaja ma'a ammihi Abi Thalib ila Syam fi tijaratin lahu. Rasulullah pernah ikut bersama pamannya yaitu Abu Thalib ke negeri Syam untuk berniaga. Famarra rakbu ala rahibin yuqalu lahu Bahira. Lalu kumpulan ya dari musafir mereka itu melewati seorang rahib ya yang namanya Bahira. Fi makanin yuqalu lahu Busra, di suatu daerah tersebut namanya Busra ya, daerah tersebut namanya Busra. Walamma nazala bihi Abu Thalib wa man ma'ahu akrama dhiyafatahum. Tatkala Abu Thalib singgah ke sana ya, kemudian dimuliakan Abu Thalib dan orang-orang yang bersama rombongan. Siapa yang memuliakan? Bahira. Tsumma qala, kemudian Bahira bertanya, man ma'akum, siapa yang bersama kalian ya. Qalu, mereka jawab, nahnu, kami saja ya, tidak ada yang lainnya, hanya kami saja. Qala ma ma'akum ahadun akhar, apakah tidak ada seorang yang lain bersama kalian? Qalu, mereka menjawab, ma'ana sabi inda mata'ina, ada bersama kita juga ada seorang anak kecil yang kami tinggalkan bersama barang dagangan kami ya. Jadi anak kecil umurnya berapa tadi? 12 tahun dibiarkan bersama apa? Barang dagangan, sementara yang besar-besar masuk. Kasihan tidak? Kasihan. Anak kecil suruh nunggu barang-barang. Ya. Qala, kemudian rahib Bahira itu bertanya atau berkata, ituni bihi, bawa ke sini ya. Falamma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu Bahira rahib nadhara fi wajhihi. Ya, ketika datang Nabi, rahib Bahira itu melihatnya ya, kemudian melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa kana ya'rifu anna hadzal waqta khuruj Nabi ya. Waktu khuruj Nabi, dan Bahira ini tahu bahwasanya saat itu adalah saat kemunculan Nabi. Ini adalah saatnya kemunculan seorang Nabi. Tsumma bahatha, akhirnya dicari-cari tanda-tandanya, fawajada khataman nubuwah. Akhirnya ditemukanlah stempel
kenabian, wa huwa ibarah an warmah fi katifin nabi sallallahu alaihi wasallam minal khalfi bi hajmil baydah. Ya, stempel kenabian ini ya apa ya, yaitu semacam apa kita katakan, semacam kayak tompel gitu ya, semacam kayak tompel gitu yang ada di bahu belakang Nabi SAW sekitar sebesar telur ya. Dan ini yang dilihat pada saat itu, dan itu termasuk tanda-tanda yang dilihat oleh siapa? Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ketika mau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia hijrah dari kota Persia pada saat itu, kemudian ke Syam, akhirnya kemudian bisa masuk ke Madinah, ya, akhirnya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, rahib ataupun pendeta terakhir yang bertemu dengan Salman Al-Farisi mengatakan ada 3 tandanya kalau itu adalah seorang nabi. Pertama, dia tidak menerima sedekah. Kedua, dia menerima hadiah. Ketiga, ada stempel kenabian. Itu kan? Dan ini kisah yang masyhur, sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh Salman Al-Farisi untuk menceritakan kisah dirinya mendapatkan hidayah karena perjalanannya bagus ya, dan banyak pelajaran yang bisa diambil darinya. Akhirnya suatu ketika Salman datang pada Rasul ketika mendengar kedatangan Rasulullah SAW yang katanya di negeri yang banyak pohon kurmanya ya. Pada saat pertama kali datang, dia bawa beberapa kurma yang sudah dikumpulkan, dikatakan ini sedekah. Rasulullah SAW kemudian ambil sedekah itu, tidak beliau makan, tapi ternyata diberikan kepada sahabatnya. Melihat hal itu, kata Salman Al-Farisi, tanda pertama sudah diketahui ya. Ya, kemudian akhirnya beberapa hari setelah itu Salman datang lagi ya, dan mengatakan, saya mendengar kamu tidak makan sedekah, ini hadiah untukmu ya. Akhirnya diterima oleh Rasulullah SAW, beliau makan sebagian, sisanya diberikan kepada sahabatnya ya. Yang kedua kan dimakan ya. Akhirnya ini tanda kedua bahwasanya beliau memakan hadiah, tidak makan sedekah. Kemudian yang ketiga, akhirnya Salman berkeliling melihat Rasulullah SAW dari belakang untuk melihat stempel kenabian tadi yang sebesar sebuah telur yang ada di belakang ya. Yang kemudian akhirnya Salman berkeliling, Rasul paham, akhirnya Rasulullah kendurkan kainnya, bajunya, akhirnya tampak di situ ya. Ketika melihat hal itu, akhirnya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ya, singkat kata masuk Islam ya, mengetahui 3 tanda kenabian yang ini telah telah diceritakan di kitab-kitab dari ahlul kitab dahulu, dari kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Makanya saya sampaikan pada antum di awal kita ketika membahas kajian ini, bahwasanya di antara atau bahkan kitab yang membahas sirah Nabi yang paling lama adalah ya apa? At-Taurat, Al-Injil, kitab-kitab sebelum Al-Qur'an ya. Setelah itu baru Al-Qur'an. Ya, setelah itu baru Al-Qur'an. Nah, ini sudah ada cerita tentang Rasulullah SAW di kisah-kisah di kitab-kitab sebelumnya. Sudah diketahui tanda-tandanya. Faqala Bahira li Abi Talib. Lalu Bahira berkata kepada Abu Talib, Innakum hinama ashraftum minal aqabah lam yabqa hajarun wala syajarun illa wa kharra sajida. Sungguhnya kalian ketika datang dari Aqabah. Aqabah itu adalah jalanan di gunung. Ya, jalanan di gunung itu namanya Aqabah. Makanya kalau di sini di Arab Saudi banyak jalan-jalan di gunung ya, yang kemudian biasanya disebut tanjakan-tanjakan di gunung itu sebagai Aqabah. Ya, kalau antum ke daerah selatan banyak sekali turunan tanjakan di sana dengan tingkat kemiringan yang ekstrim, sampai beberapa ada yang sampai ditutup ya, tidak boleh lewat di situ karena bisa membahayakan. Nah, ini Aqabah. Secara asalnya adalah jalanan di gunung artinya. Lam yab, ketika kalian datang muncul dari jalanan tersebut ya, tidaklah ada batu ataupun pohon melainkan sujud tersungkur. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Wala tasjudu hadhi illa linabi, dan benda-benda tersebut ya tidaklah sujud kecuali kepada seorang nabi. Secara asal memang makhluk Allah seluruhnya itu adalah apa? Bertasbih ya, kemudian bersujud ya.
Tapi bagaimana tasbihnya, bagaimana sujudnya, kita tidak tahu. Dan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi benda-benda mati itu pun bisa beribadah kepada Allah, ya. Makanya kalau Rasulullah SAW melihat ada unta menangis gitu kan. Kemudian ada pohon menangis, kemudian apa lagi? Ya. Dan lain sebagainya, ya. Ada pohon yang biasa beliau jadikan senderan, kemudian ternyata tidak beliau jadikan senderan karena diganti dengan mimbar, akhirnya pohon itu menangis. Pernah melihat unta demikian. Nah, ini Rasulullah SAW, ini mukjizat khusus untuk Rasulullah SAW, ya. Ini secara asalnya sebenarnya tidak tahu kita sujudnya dan sebagainya, itu tidak tahu, ya. Makanya memang banyak yang mempermasalahkan kisah ini. Sebagaimana juga kalau pada malam Lailatul Qadar, sebagian awam itu mengatakan pada malam hari itu tanpa pepohonan sujud, ya kan? Sujudnya pohon-pohon bagaimana? Sujudnya pohon seperti apa? Apa kemudian ngek? Orang-orang pada takut, apalagi malam Jumat Kliwon, ya. Apalagi malam-malam. Ya, jadi ini makanya termasuk kisah yang dipermasalahkan, meskipun sangat masyhur. Wa ini a'rifu bi khatamin nubuwah fi asfali ghudrufi katifihi, dan aku tahu mengenal beliau ini, ya, karena adanya stempel kenabian di bawah tulang rawan punggung belakang beliau, atau bahu belakang. Tulang rawan itu mana ya? Belakang. Mengapa disebut sebagai tulang rawan? Rawan kecelakaan. Kalau enggak lentur ya mungkin ya. Jadi mudah patah gitu ya. Mithlut tufahah, seperti apel. Qad wajadnahu fi kutubina, kami dapatkan sejak dahulu di buku-buku kami. Farji, maka pulanglah engkau wahai Abu Thalib, bihi, bawa dia pulang. Fa ini akhafu alaihil yahud, aku khawatir nanti diketahui oleh orang Yahudi. Farja abi ila Makkah. Akhirnya Abu Thalib membawanya pulang ke Makkah. Di dalam riwayat-riwayatnya ada kata-kata falam yazal yunashiduhu hatta raddahu Abu Thalib wa ba'atha ma'ahu Abu Bakrin wa Bilalan, ya. Bahira terus menerus meminta agar Abu Thalib membawanya pulang. Akhirnya Abu Thalib mengutus Abu Bakar dan Bilal untuk menemani Rasulullah SAW pulang, ya. Abu Bakar umurnya berapa? Bilal memang sudah masuk Islam pada saat itu? Ya belum ya, tentu saja, ya, masih belum ada Islam kan pada saat itu, ya, belum diutus menjadi seorang nabi maksudnya. Nah, makanya memang kisah ini, ikhwas sekalian azanillahu wa iyyakum, kisah yang dipermasalahkan oleh sebagian ulama, meskipun sebagian ada yang tetap menghukumi riwayatnya sahih, tidak masalah. Yang dipermasalahkan adalah kisah adanya Abu Bakar dan Bilal di sini, ya, yang dipermasalahkan adanya Abu Bakar dan Bilal, ya. Makanya di sini beliau membawakan di antaranya ucapan dari Az-Zahabi. Qala Az-Zahabi rahimahullah, Az-Zahabi mengatakan wa huwa hadisun munkarun jiddan, hadis ini sangat mungkar. Ya, di sini mungkar. Wa inna kana Abu Bakar, di mana pada saat itu ada Abu Bakar. Wa kana ibnu ashri sana, sementara usia beliau pada saat itu masih 10 tahun. Fa innahu asgharu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi sanatain wa nisf. Ya, Abu Bakar itu lebih muda 2 tahun setengah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa pulang bareng-bareng dari Syam ke Makkah, ya. Wajib, ya. Wa aina kana Bilal fi hadzal waqti, lalu di mana juga Bilal pada saat itu? Fa inna Abu Bakar lam yashtari illa ba'dal mab'ats, karena Abu Bakar itu tidak membeli Bilal, memerdekakan Bilal, kecuali setelah Nabi diutus menjadi seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi, ketika Muhammad diutus menjadi seorang Nabi setelah itu, ya. Kok bisa ketemuan, ya. Walam yakun waladun ba'du, ya, dan tidak ada anak-anak yang lainnya pada saat itu, ya. Masa berani bertiga jauh-jauh, ya. Di dalam riwayat ini tambahannya wa zawwadahu rahib minal ka'ak wa zaid, ya. Si rahibnya memberi ka'ak, apa ka'ak itu? Ya, kue gitu, sama zaid, sama apa? Minyak, ya. Di sini biasakan makan roti sama olesannya apa? Minyak, ya, bisa zaitun atau yang lainnya.
Ini kalau kata Al-Zahabi, Imam Zahabi, beliau katakan apa? Hadis munkar. Wa idzan fa idza kana alaihi ghamamah, di riwayat-riwayat yang lainnya katanya itu ada apa namanya? Awan yang menaungi, ya. Wa idzan, demikian juga fa idza kana alaihi ghamamah, seandainya beliau dinaungi oleh awan, tudhilluhu, kaifa yatasawwar an yamila fai'u syajarah, lalu bagaimana bagaimana menggambarkannya bahwasanya naungan dari pohon itu juga naungan pohon itu juga condong kepada beliau. Kan di atas ada apa? Ada awan. Ya, kemudian pohon itu kan di bawah. Ya, katanya di riwayat juga disebutkan bahwasanya naungan pohon itu juga pun condong kepada, jadi mengikuti siapa? Nabi Muhammad kecil pada saat itu sallallahu alaihi wasallam, ya. Kok bisa? Ini kan tidak masuk akal. Li'anna dhillal ghamamah ya'dumu fi fai'i syajarat allati nazala tahtaha, ya. Tentu saja kalau seandainya di atasnya ada awan, kemudian di bawahnya ada pohon, ya tidak ada faedahnya dari apa ini namanya? Naungan awan ini tadi, sementara beliau berada di bawah naungan pohon, ya. Walam nara Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakar Abu Thalib faqat biqauli rahib wala tadaqarathu Quraisy, ya. Dan kita juga tidak mengetahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ya, dan kita juga tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang Abu Thalib yang mengingatkan, ya, ucapan dari si rahib itu, wala tadaqarathu Quraisyun, dan orang-orang Quraisy semua tidak bercerita tentang kisah-kisah tersebut, ya. Wala hakathu ulaikal asyakh, dan para orang-orang tua pada saat itu, ya, tidak bercerita tentang kisah tersebut, ma'a tawaffuri himamihim wa dawaihim ala hikayati mithli hadza. Padahal mereka adalah orang-orang yang semangat untuk menghikayatkan atau menceritakan kisah-kisah seperti ini, ya. Falau waqa'a la syahara bainahum ayyama syihar, seandainya benar-benar terjadi, ini saya sudah masyhur pada saat itu, ya. Jadi kalau kisah Nabi ini bersama Abu Thalib pada saat itu, maka ini benar-benar terjadi, maka itu adalah sesuatu yang sangat masyhur. Wa baqiya indahu hatta hassa minan nubuwah, ya. Wa la baqiya indahu sallallahu alaihi wasallam hasun minan nubuwah, dan akan terus ada, ya, dari beliau, ya, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu apa has diartikannya? Ada apa, ya, tanda-tanda dari kenabian yang terus ada gitu loh, ya. Walam ankara maji al-wahyi ilaihi awalan bighairi hira wa ata Khadijah khaifan ala aqlihi, ya. Dan tentu saja tidak ada yang mengingkari juga, ya, datangnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pertama kali ketika beliau berada di Gua Hira, yang ketika datang kepada Khadijah dalam keadaan khawatir akan keadaan beliau. Walamma dhahaba ila syawahikal jibal liyarmiya nafsahu, ya. Dan demikian pula beliau tidak mungkin pergi ke puncak gunung, ya, untuk melemparkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa aidan falau athar hadzal khawfi Abi Thalib wa raddahu kaifa kana tatibu nafsuhu an yumakkinahu minas safar ila Syam tajiran li Khadijah. Kemudian juga, ya, seandainya hal tersebut benar, ya, mengapa kekhawatiran tersebut tidak terus ada pada Abu Thalib, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam untuk kedua kalinya, ketika apa? Ketika bekerja sama dengan Khadijah. Wa fil hadithi alfadhun munkar, maka ini di hadis ini adalah lafaz-lafaz yang munkar, tushbihu alfadz turuqiyah. Ini mirip lafaz-lafaz cerita-cerita dongeng-dongeng orang-orang sufiyah atau orang-orang tariqah tertentu. Nah, ini diambil dari buku As-Sirah Nabawiyah, ya, dan beliau menukil dari ucapannya siapa? Az-Zahabi, ya. Meskipun memang sebagian ada yang tetap menceritakan dan mengambil faedah darinya.
Taib. Terlepas dari itu semuanya, ikhwas sekalian, apakah sahih atau tidak cerita ini? Ya, anggap saja seandainya sahih, maka jelas banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, sebagian ada yang mengatakan ceritanya sahih kecuali apa tadi? Kisah tentang Abu Bakar dan Bilal, tambahan kisah Abu Bakar dan Bilal. Ya, meskipun beberapa jalan periwayatan juga ada yang diragukan oleh para atau sebagian ulama yang lainnya. Ya, seandainya demikian, maka seandainya sahih, maka di antara pelajaran yang bisa diambil darinya bahwa kisah ini menunjukkan akan pengetahuan ahlul kitab terhadap sifat-sifat nabi terakhir. Ya. Jadi di antara pelajarannya, mereka sudah tahu sifat-sifat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Nabi, dan memang ada di kitab-kitab mereka. Dan ini menunjukkan juga bahwa pengingkaran mereka itu, pengingkaran terhadap Nabi SAW itu karena dasar apa? Ilmu. Ya, jadi tahu ilmu, bukan karena kebodohan. Mengingkari karena ilmu itu lebih parah daripada mengingkari karena ketidaktahuan. Ya. Nah, ini mereka tahu, tapi kemudian mereka ingkari. Sebagaimana orang-orang Yahudi juga tahu, tapi akhirnya mereka ingkari. Ya. Jadi ahlul kitab, sebagian dari mereka ada yang tahu. Dan banyak pelajaran ya, tapi diantaranya kalau memang ini kebenaran, mengapa akhirnya tapi ditolak? Padahal ini adalah ucapan dari seorang bahira, seorang rahib. Rahib itu adalah ahli ibadah dari ataupun orang yang diagungkan di agama mereka, orang-orang Syam. Ya, orang Syam dahulu agama mereka adalah orang Nasara. Ya. Mengapa tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW yang benar-benar Nabi terakhir, datang dari Allah dengan tanda-tanda yang sudah jelas, ya, sehingga tidak ada alasan kecuali ya, mereka harus mengikuti. Sebenarnya demikian. Ya. Sebagaimana juga ini adalah semacam saksi dari orang dalam. Saksi dari orang dalam itu lebih mengena daripada saksi dari orang luar. Jadi Bahira ini adalah seorang Nasara, dia orang dalam, seorang alim, seorang pembesar. Ya. Mengapa kemudian tidak diikuti? Itulah. Ya. Nah, ini seandainya kisah tersebut adalah sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian ulama dengan menghilangkan kisah dari siapa? Abu Bakar dan Bilal. Ya. Ya, karena di riwayatnya tidak sahih. Ya. Wallahu a'lam. Nah, itu diantara pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini, ya, antara setelah kita tahu pro kontra di antara ulama, ya. Wallahu taala alam. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah hilful fudul, ya. Hilful fudul. Hilf itu artinya perjanjian, ya. Hilf ini salah satu perjanjian yang dihadiri oleh Rasulullah SAW pada saat itu, ya. Namanya hilful fudul. Fudul itu artinya ikut campur urusan orang lain. Al-fudul artinya ikut campur urusan orang lain. Ya, secara asalnya seperti itu. Perjanjian karena ikut campur urusan orang lain. Ini perjanjian yang bagus pada saat itu, ya.
Jadi ceritanya ikhwas sekalian, mengapa terjadi hilful fudul, bahwasanya ada seorang dari kabilah Zabid, ya, dari Yaman, itu datang ke Mekah pada saat itu, ya. Kemudian dia membawa barang-barang untuk dijual. Akhirnya dijual kepada Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya, ternyata Al-As bin Wa'il As-Sahmi ini tidak mau membayar, tidak mau menunaikan haknya. Akhirnya dia meminta tolong kepada orang-orang Quraisy. Ya, tapi ternyata tidak didapati ada orang yang mau menolongnya untuk menyelesaikan urusan dengan si Al-As bin Wa'il. Akhirnya dia naik ke sebuah gunung, ya, dan teriak untuk minta dikembalikan haknya. Siapa tadi? Az-Zabidi tadi, seorang Zabid dari Yaman. Ya. Akhirnya kemudian berkumpullah orang-orang dari bani-bani atau kabilah-kabilah tertentu sebagaimana yang beliau sampaikan di sini insyaallah. Ya, baik kita baca. Wa hadara sallallahu alaihi wasallam hilfal fudul. Pernah Rasulullah itu menghadiri, ya, perjanjian al-fudul, ya. Wa dzalika hina balagal khamisata asyrata min umrihi, yaitu tatkala beliau berusia 15 tahun. Wa hadzal hilf tada'at ilaihi Banu Hashim wa Banul Muttalib wa Banu Asad wa Banu Zuhrah wa Banu Taim. Pada perjanjian tersebut, ya, saling mengundang, ya. Ada seruan antara Banu Hashim, Bani Al-Muttalib, Bani Asad dan Banu Zuhrah dan Banu Taim. Ijtama'u fi dari Abdullah bin Jud'an At-Taimi li sinhi wa syarafihi. Mereka berkumpul di rumahnya Abdullah bin Jud'an atau bin Jad'an. Karena beliau usianya, ya, beliau lebih senior, demikian pula lebih mulia dibanding yang lainnya. Siapa? Abdullah bin Jad'an, Ibnu Jad'an atau Abdullah bin Jad'an. Abdullah bin Jad'an ini ikhwas sekalian, atau Abdullah bin Jud'an, ini adalah seorang, ya, di masa jahiliyah yang banyak melakukan kebaikan. Dia membantu orang yang membutuhkan, menyambung silaturahim dan sebagainya. Ya, kemudian Aisyah datang pada saat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, ya, apakah apa yang dilakukan itu bermanfaat nanti di akhirat? Dia menyambung silaturahim, membantu orang lain, hanya saja dia agamanya apa? Ala jahiliyah pada saat itu. Ya, kemudian Rasulullah SAW menjawab, la, ya Ibnata Siddiq, tidak bermanfaat baganya wahai bintu Siddiq, ya. Li'annahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin, karena dia tidak pernah sama sekali mengatakan, ya Allah ampunilah diriku pada hari pembalasan, pada hari kiamat. Ya, maksudnya apa? Allah mengatakan dia tidak mengimani adanya hari kiamat. Ya, orang yang tidak mengimani adanya hari kiamat berarti kafir. Ya. Siapa yang mengingkari salah satu dari rukun iman, kufur, keluar dari Islam. Seandainya dia beriman dengan 5 rukun iman tapi tidak beriman dengan adanya hari kiamat, kafir. Beriman pada hari kiamat dan 4 yang lainnya tapi tidak mengimani adanya takdir baik dan takdir buruk, maka kafir. Tidak mengimani adanya malaikat, beriman dengan yang lainnya, maka kafir. Tidak beriman kepada Rasul sementara beriman kepada yang lainnya, kafir. Tidak beriman pada kitab sementara beriman pada yang lainnya, kafir. Tidak beriman kepada Allah tapi beriman kepada yang lainnya, kafir. Tidak mengimani semuanya, kafir. Ya, nah itu Abdullah bin Jad'an. Ini orang yang terpandang dari kufar Quraisy pada saat itu, ya, dan banyak melakukan kebaikan-kebaikan tapi amalannya itu tidak bermanfaat baginya karena tidak beriman dengan adanya hari kiamat, tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ta'aqadu dan mereka saling berjanji ala alla yajidu madluman bi Makkah sawa'an kana min ahliha aw min ghairihim illa nasaruhu. Mereka saling berjanji, ya, untuk, ya, tidak mendapati orang yang dizalimi di Makkah, baik itu dari penduduk kota Makkah atau selainnya, melainkan harus ditolong. Wa akhadhu lahu haqqahu, dan dikembalikan haknya. Termasuk seperti kisah tadi seorang dari Yaman, Az-Zabiri tadi, yang dizalimi oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, yang membeli barangnya tapi tidak ditunaikan haknya, tidak mau bayar. Ya. Perjanjian yang bagus tidak ini? Bagus, ya. Karena apa?
karena tidak mau ada kezaliman di Makkah pada saat itu, ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da dzalika, dan Nabi setelah itu berkata, syahidtu fi dari Abdullah bin Jad'an hilfan, aku pernah menyaksikan di rumah dari Abdullah bin Jad'an, ya, hilf ataupun perjanjian, ma uhibbu anna li bihi humrun na'am, ya, yang sekiranya itu diganti dengan humrun na'am, aku tidak menginginkan, ya, itu lebih aku sukai, menghadiri perjanjian itu lebih aku sukai daripada aku diberi apa? Humrun na'am. Humrun na'am adalah unta merah yang menjadi harta mewah di zaman dahulu, ya. Walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu, sekiranya aku diundang setelah Islam, ya, dengan adanya undangan seperti ini, saya aku akan datangi undangan tersebut, ya, karena itu adalah perjanjian yang sangat baik, ya, karena itu adalah perjanjian yang sangat baik, ya. Wa humrun na'am, dan humrun na'am itu adalah al-ibilul hamra, yaitu unta merah, allati tasyaqu ilaiha nufusul Arab wa tuhibbuha, yang orang-orang Arab itu rindu dan cinta atau suka dengannya, ya. Tidak tahu kalau sekarang seperti apa dan modelnya, ya. Wallahu a'lam. Coba kalau dicari di internet apakah muncul warnanya merah atau bagaimana, wallahu taala a'lam. Nah, ini kejadian ikhwah sekalian pada saat itu, bagaimana, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiri di tengah kaum kufar jahiliyah pada saat itu perjanjian yang sangat bagus, ya, di mana berjanji tidak akan dibiarkan orang yang terzalimi di kota Makkah, baik dari penduduk internal atau dari orang luar, ya. Nah, lalu pelajaran apa yang bisa diambil di antaranya, ya, ini menunjukkan bahwasanya lebih dari itu, ya, tentu saja, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu atau seorang muslim itu adil, ya. Islam itu adil meskipun bersama musuhnya. Dan Rasulullah SAW mencintai hal tersebut meskipun memang belum diutus menjadi seorang nabi pada saat itu, ya. Ya, tapi ini menunjukkan, ya, Rasulullah SAW bersikap insaf, adil beliau, ya. Beliau menghormati dan beliau menghargai dan beliau mencintai kejadian itu. Bahkan seandainya diundang setelah Islam, maka beliau akan menghadirinya. Nah, ini pelajaran berharga, ya, yang kemudian kita bisa saksikan bagaimana keadilan Rasulullah SAW dan Islam, ya, secara umum. Kemudian apabila orang-orang kufar pada saat itu mereka melakukan hal yang terpuji seperti ini, semestinya kaum muslimin lebih berhak lagi, ya. Apabila orang-orang kufar pada saat itu mereka seperti itu, ya, perhatiannya, maka semestinya orang-orang Islam lebih berhak lagi, ya. Islam adalah agama yang mengajak kepada kebaikan. Makanya memang menjadi duta Islam itu tidak mudah. Dan siapa duta Islam itu? Siapa? Kita semua duta Islam, ya, kaum muslimin secara umum. Bukan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya adalah duta Islam, duta Islam, kaum muslimin duta Islam. Kalau seandainya orang-orang kufar melihat kita semuanya berakhlak baik, ya, mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada keadilan, ya, maka orang-orang akan cinta. Masalahnya adalah yang kemudian mereka akan masuk ke dalam Islam, ya. Masalahnya adalah ketika banyak dari kaum muslimin tidak berakhlak dengan akhlak Islam, ya, lalu bagaimana orang-orang non muslim akan masuk Islam? Kaum muslimin ternyata seperti ini. Kaum muslim itu mabuk-mabukan, kaum muslimin itu suka berzina, mungkin kaum muslimin itu suka merampok, kaum muslimin seperti ini, ya. Semuanya kaum muslimin. Mengapa semuanya kaum muslimin? Ya, di Indonesia contohnya mungkin kalau ada kasus ini Islam, kasus itu Islam, kasus ini Islam. Mengapa kok Islam? Ya, karena mayoritas memang. Tapi yang menjadi masalah, mengapa memang mereka juga banyak melakukan hal seperti itu, ya. Ya, banyak faktor. Tapi di satu sisi memang itu adalah pelajaran
ya bagi orang-orang non muslim melihat Islam seperti ini. Ya karena mayoritas memang ya. Makanya kalau di sini contohnya ya kasus-kasus yang ada yang melakukan ya orang pribumi ya umumnya kaum muslimin ya. Makanya memang berat ya mencontohkan kebaikan kepada orang lain itu sangat-sangat berat, terkhusus untuk orang-orang non muslim ya. Kalau seandainya kita benar-benar baik akhlaknya ya, maka kita diam 1000 bahasa, kita berakhlak mulia, maka itu sudah bisa menjadi sebab mereka akan cinta dengan Islam ya. Makanya sebagian dari mereka kemudian bisa masuk Islam itu karena mereka tidak mau melihat, tidak mau membaca dari kaum muslimin. Yang mereka lihat adalah langsung dari kitabnya, dari ajarannya. Al-Quran dibaca, kitab-kitab harus dibaca, sehingga tahu bahwasanya kebenaran Islam ini, oh kaum muslimin ini banyak dari akhlaknya yang tidak baik ya. Ini yang sangat disayangkan dari kita kaum muslimin. Baiklah ikhwah sekalian, azanillahu wa iyyakum. Saya kira sampai di sini karena ini kisah selanjutnya lumayan panjang tentang syubhat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tersingkap auratnya ya. Ini kita lanjutkan pekan depan biiznillah dengan izin Allah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wassalamu tasliman katsira.